akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis data. Untuk soal tugasnya kurang lebih mirip dengan tugas dari yang pertama. Jadi kebanyakan untuk codingannya saya ambil dari tugas yang pertama. Perbedaannya hanya ada di ini, menu manajemen aplikasi ini. Lalu perbedaan keduanya ada di menu pemesanan. Untuk penginputannya dia tidak ada batas. Kalau untuk yang tugas pertama dia terbatas hanya pada 4 penginputan. Kurang lebihnya sama sih, untuk penginputan menunya masih sama, harus memiliki 3 yaitu nama, harga, kategori. Perhitungan total biayanya juga sama, pajak 10% dari keseluruhan biaya pelayanannya 20.000, diskon 10% kalau mencapai 100.000, penawaran minuman gratis. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika biayanya melebihi 50.000. Ini sama persis dengan tugas yang pertama, jadi tinggal kita ambil lagi aja. Untuk proses mencetak struknya juga sama, tinggal menampilkan informasi yang misalkan mendapatkan diskon atau mendapatkan penawaran, tinggal ditampilkan saja di struk pembayarannya. Nah, ini yang menjadi topik perbedaannya di sini, poin perbedaannya yang paling utama. Kalau untuk yang proses penginputan sampai ini selesai ini hanya sedikit sih perubahannya. Kita langsung ke codingan utamanya aja di sini. Nah, di sini saya untuk kelas menunya tidak saya pisahkan, saya jadikan jadi satu file aja. Nggak ada alasan khusus sih, cuman pas bikin langsung sekalian aja, langsung kopas masukin aja, karena harinya udah mepet banget, tinggal 1 hari lagi. Ini juga sama dengan yang pertama, sama persis, kayak release, masukkan menu makanannya. Lalu ini untuk program tampilan menunya persis juga seperti yang kemarin, untuk yang tugas pertama tidak ada perbedaan. Nah, lalu untuk perhitungan biaya juga sama persis, tidak ada yang berubah, persis dengan tugas yang pertama. Untuk cetak struknya pun sama dengan tugas yang pertama, ini saya juga langsung kopas saja. Nah, di sini letak perbedaannya nih. Untuk untuk penambahan fungsi-fungsi yang barunya, yaitu fungsi tambah menu. Untuk fungsi tambah menunya seperti ini. Lalu untuk ada fungsi untuk merubah harga. Itu yang di sini fungsi merubah harga. Lalu ada fungsi untuk merubah harga. Untuk pengodingannya seperti ini milik saya. Oh ya, untuk indeksnya juga jangan lupa ya, harus ditambahkan +1, karena kan indeks itu dimulai dari 0. Dan juga untuk penginputan juga sama, jangan lupa kita kurangin 1, karena indeksnya kan dimulai dari 0. Jadi biar agak sesuai dengan tampilannya gitu, angka dia pada tampilannya. Lalu ini untuk fungsi menghapus menunya sampai ke sini. Untuk menghapus menu, untuk codingan standar aja ini. Kayaknya sih udah nggak ada tambahan apa lagi, hanya di perubahan di main metodenya. Nah, pada main metodenya juga udah ada beberapa perubahan, karena di sini dia memintanya untuk menggunakan navigasi mana ya. Nah, ini maunya menggunakan navigasi menu, di mana program yang pertama dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu. Untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu, mengubah harga, dan menghapus menu. Jadi pada saat while running, dia akan mengeluarkan street case yang pertama. Case yang pertama untuk menampilkan menu, case yang keduanya untuk merubah menu, mengelola menu, jadi menghapus menu, menambahkan menu, terus bisa juga untuk merubah harga menu. Lalu untuk yang di sini juga diminta untuk bisa dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Di sini saya nangkapnya sih menggunakan ini.
Jadi bisa balik ke menu yang pertama gitu, kembali ke menu yang awal. Dia juga mau harus ada konfirmasinya bila untuk perubahan-perubahan data, dan harus jadi di sini kalau untuk codingan ini saya langsung masukkannya di sini di metode yang di sini saja. Nah, seperti ini contohnya nih. Jadi langsung aja kita coba. Jadi sistem akan menampilkan tampilan seperti ini prompt-promptnya. Menu utama, 1 untuk pesan makanan, 2 untuk keluar menu, 3 untuk keluar. Jadi, pesan makanan. Untuk pemesanannya sama dengan tugas yang pertama kalau punya saya, menggunakan format nama jumlah, terus akhirnya ketika selesai. Kalau untuk tugas pertama saya hanya mengetikkan kosong untuk selesai ya. Sekarang kita tambahkan selesai untuk selesainya. Contohnya, lalu jadi dia tidak ada batasan seperti yang kemarin. Kalau untuk yang kemarin kan maksimal pada saat menyentuh part menu dia akan otomatis langsung mencetak stroke. Tapi untuk yang ini tidak ada batasan, bisa menginput sebanyak apapun yang ingin diinput. Misalnya seperti ini. Nah, sudah cukup, kira kurang lebih cukup lah. Coba kita tekan selesai. Ini struknya sama persis sama yang tugas pertama, tidak ada perubahan. Jadi total biaya kan 236, pajaknya jadi 23.600 karena 10% dari sini. Lalu biaya pelanannya 20.000, totalnya adalah 2796. Lalu dia mendapatkan diskon 10%, jadi 23.600 potongan 10%, potongan 10%-nya. Lalu dia juga dapat promo hewan karena melebih dari 50.000. Nah, ini untuk total biayanya. Jadi 27.279.000 ini dikurangin ini totalnya, ini grand totalnya. Kurang lebih formatnya seperti itu. Kalau kita coba apabila kita bikin di antara 50 ke 100, jadi hanya mendapatkan ini saja tapi tidak mendapatkan ini. Kita coba input solusinya 60.000, selesai. Nah, kalau dia di antara dia melebihi 50 tapi tidak melebihi 100, jadi hanya mendapatkan promo hewan-hewannya saja. 60.000 tambah pajak 10%, 6.000, 66.000, biaya pelayanan 80.000, jadi 86.000. Apabila tidak mencapai 50.000, kita coba lagi. Apabila tidak mencapai 50.000, ini dulu oca 1, selesai. Nah, apabila tidak mencapai 50.000, tidak akan mendapatkan apa-apa. Lanjut lagi ke menu yang kedua. Coba kelola menu, dia akan mengeluarkan pilihan lagi. Yang pertama tambah menu, kedua adalah untuk ubah harga menu, 3 untuk menghapus menu, 4 untuk kembali ke menu utama. Ini juga karena saya bingung tadi untuk yang bagian ini navigasi pembayaran sebelumnya, saya tambahkan saja ini untuk kembali ke menu utama di sini. Nah, coba kita tambah menu. Untuk penginputan pertama adalah penginputan nama penginputan untuk nama menu, yaitu ini. Enter, masukkan harganya. Enter. Nah, baru untuk memasukkan kategorinya antara minuman atau minuman. Apabila kita masukkannya tipe, nah, misalkan seperti ini, dia akan kategori tidak valid dan kembali ke menu utama. Kita tambah lagi menu. Kalau sudah seperti artinya menu sudah ditambahkan. Nah, kita ceknya
sekalian kita ubah harga menu, sekalian kita cek apakah menu yang kita tambahkan sudah ada di dalam list. Kita masuk ke kategori makanan. Nah, di sini untuk kategori makanan sudah ada. Untuk nomor 5 nasi goreng, kita ubah lagi nasi gorengnya dengan harga barunya. Awalnya 10.000, kita ubah jadi 15.000. Kita coba cek lagi, masih sudah ada, harga berubah menjadi 15.000. Lalu untuk yang ketiga, untuk menghapus menu, pilih kategori yang ingin dihapus, itu makanan. Kita hapus lagi yang tadi, yang nasi goreng ini. Masukkan nomor menu yang ingin dihapus, itu nomor 5. Nah, ini yang diminta oleh soal yang ini tadi. Jika yakin sudah menginput dalam, harus menggunakan iya. Ini kalau tidak, maka tidak ada perubahan. Kita ketikkan iya. Lalu kita cek lagi apakah menu sudah terhapus. Ubah daftar harga menu. Di sini sudah tidak ada, daftarnya sudah menghilang nasi goreng. Lalu kita coba menambahkan menu, lalu kita input untuk pemesanan apakah bekerja dengan baik. Coba kita tambahkan lagi di Nasgor, harga 13.000. Lalu kita tambah menu lagi. Untuk menunya air mineral, harganya 4.000. Kita kembali ke menu utama, untuk pemesanan, tekan Nasgor 1, air mineral 1, selesai. Di sini kan dapat lihat sudah ada dari menu yang tadi kita tambahkan. Kita selesai, maka dia akan dapat tercetak juga struknya. Untuk perubahan data ini hanya berlaku sampai loopingan si menu utama ini masih berjalan gitu, dia akan selalu tersimpan. Akan tetapi kalau kita selesaikan, kita akhiri program loopingan kita akhiri seperti ini, lalu kita running ulang, perubahan datanya tidak akan tersimpan. Contohnya kita pesan menu makanan, maaf, lihat program perubahannya tidak tersimpan. Untuk melakukan perubahan data yang tersimpan, itu dia harus kita harus menambahkan beberapa tambahan coding tambahan, itu seperti untuk menunya pun tidak bisa di dalam satu codingan dengan metodenya ya. Kita harus membuat sebuah file baru di mana nanti kita tambahkan codingan untuk si perintah untuk bisa dapat menambahkan dan menambahkan dan mengeluarkan input-input yang ada di codingan di data ininya nih, di data teks ininya. Cuman mungkin feeling saya sih mungkin itu akan masuk ke tugas 3, jadi tidak saya tambahkan ke sini. Tidak saya tambahkan ke sini. Jadi saya membuat sesimpel sesuai dengan yang diarahkan saja. Karena di sini juga tidak dimintakan untuk programnya perubahan datanya langsung dapat menghapus dan akan tersimpan. Jadi mungkin feeling saya dia akan masuk ke tugas ketiga. Jadi sekian dulu untuk tugas kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.